Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Octaviani Rudi dengan NIM P003410211033. Saya merupakan salah satu mahasiswi Poltekkes Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan laboratorium cairan otak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai cairan tubuh. Nah, cairan tubuh merupakan bahan pemeriksaan yang sering diminta untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit. Nah, cairan otak adalah salah satu dari cairan tubuh selain urin, cairan serosa, cairan sendi, cairan tubulus seminalis, atau semen. Cairan otak memiliki karakteristik yang berbeda dengan cairan tubuh yang lain, sehingga diperlukan persiapan, cara pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan yang berbeda juga dari cairan tubuh yang lain. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang benar dan dapat dipercaya, diperlukan tahap praanalitik yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap praanalitik adalah indikasi pemeriksaan, cara pengambilan, penyimpanan, dan pengiriman bahan pemeriksaan. Di samping itu, perlu diketahui juga hal-hal yang harus diperhatikan dan dicatat pada saat pengambilan bahan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan atau dapat memberi petunjuk awal terhadap hasil pemeriksaan. Diharapkan dengan praanalitik yang baik akan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang benar dan dapat dipercaya. Langsung saja tahapan pemeriksaan laboratorium cairan otak. Tahap pertama yaitu praanalitik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap praanalitik, yaitu persiapan penderita, pengambilan bahan pemeriksaan berupa cairan otak, serta penanganan setelah bahan diambil termasuk penyimpanan dan pengiriman ke laboratorium. Nah, yang pertama itu persiapan penderita. Nah, dalam pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik karena tindakan fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif dan lebih berisiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. Selain itu, dokter yang merawat hendaknya juga memberitahukan kepada penderita dan keluarganya kapan tindakan akan dilakukan, karena bahan pemeriksaan yang sudah diambil harus segera dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua, pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan, wadah atau tabung penampung yang berlabel identitas penderita, serta semprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Pada formulir diisi lengkap identitas pasien, terdiri dari nama, nomor register, nomor rekam medis, ruangan, selanjutnya keterangan klinik gitu, atau diagnosis, jenis cairan tubuh dan pemeriksaan yang diminta. Wadah atau tabung penampung untuk cairan otak adalah 3 buah tabung yang diberi nomor urut serta dengan urutan yang digunakan. Tabung untuk pemeriksaan mikrobiologi harus steril. Antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan cairan tubuh adalah K3-EDTA, cair, atau sodium heparin. Cairan otak diambil dengan cara fungsi. Daerah yang akan difungsi dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian dilakukan fungsi menggunakan semprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Cairan otak diambil dengan fungsi lumbal pada L3 sampai L4 atau L4 sampai L5. Nah, yang ketiga, penanganan bahan. Untuk cairan otak setelah diambil dan ditampung dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Hal ini sangat penting karena analisis cairan otak harus dilakukan segera setelah bahan diambil. Keterlambatan dalam pengiriman bahan pemeriksaan ke laboratorium akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Sebagai contoh, kadar glukosa akan menurun secara signifikan setelah 1 jam pengambilan.
serta kadar protein akan meningkat akibat destruksi sel. Oleh sebab itu, cairan otak sebaiknya dikirim ke laboratorium segera setelah dilakukan pengambilan. Apabila cairan tidak dapat diperiksa, harus disimpan pada suhu 40 derajat Celcius. Prosedur dan tindakan lubang fungsi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur dan tindakan lubang fungsi. Nah, yang pertama, pengaturan posisi pasien. Nah, saat prosedur lubang fungsi, pasien akan diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping. Dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Pasien juga bisa duduk dan tubuh bersandar ke depan atau memeluk bantal. Posisi tersebut akan membuat ruang di antara tulang belakang menjadi lebih luas. Nah, yang kedua, pembiusan pada punggung bawah. Sebelum menyuntikkan obat bius, punggung bawah pasien akan dibersihkan dengan cairan antiseptik dan dilapisi dengan kain steril. Selanjutnya, akan menyuntikkan bius lokal ke punggung bagian bawah untuk membuat mati rasa di bagian tubuh yang akan dimasukkan jarum. Suntikan obat bius akan terasa perih, tetapi dapat meredakan rasa sakit selama prosedur lubang fungsi dilakukan. Nah, yang ketiga, tindakan lubang fungsi. Dokter saraf akan menusukkan jarum ke celah tulang belakang di bagian punggung bawah. Selama proses tersebut, pasien tidak boleh bergerak. Setelah jarum masuk sampai batas yang diinginkan, pasien akan diminta untuk mengubah posisi sehingga cairan otak dan saraf tulang belakang dapat keluar. Tindakan selanjutnya tergantung pada tujuan dilakukannya lubang fungsi. Dokter dapat mengukur tekanan di dalam rongga tulang belakang, mengambil sampel cairan atau menyuntikkan obat. Setelah itu, jarum akan dicabut dan lubang bekas suntikan akan ditutup dengan perban. Prosedur ini biasanya berlangsung selama 30-45 menit. Meski tidak merasakan nyeri saat tindakan, pasien akan merasakan sensasi tidak nyaman dan tertekan di punggung selama proses penusukan jarum. Hasil pemeriksaan lubang fungsi biasanya sudah bisa diketahui 48 jam setelah proses dilakukan. Nah, yang keempat yaitu pemulihan setelah lubang fungsi. Setelah prosedur selesai, pasien akan diminta untuk berbaring setidaknya selama 1 jam di bawah pengawasan dokter. Pasien boleh bergerak selama kepala tidak terangkat dari kasur. Biasanya, pasien harus menggunakan pispot jika ingin buang air kecil. Perban yang digunakan untuk menutup lubang suntikan tidak boleh dibuka selama 24 jam setelah prosedur. Pasien akan diperbolehkan pulang pada hari yang sama setelah kondisinya membaik. Sebaliknya, perawatan intensif diperlukan jika pasien menderita penyakit seperti radang otak. Hasil pemeriksaan lubang fungsi. Sampel tersebut yang diambil akan dianalisis di laboratorium. Hasil umumnya dapat diperoleh 1-2 hari, tapi bisa juga lebih lama. Hasil analisis laboratorium juga akan dikombinasikan dengan hasil pemeriksaan tekanan saat prosedur dilakukan. Itulah tahapan-tahapan pemeriksaan laboratorium cairan otak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.